Halo guys, kita sudah sampai di Kompleks Candi Sujiwo. Ikuti terus ya. Di Kompleks Candi Sujiwo ini suasananya sangat asri. Kita bisa melihat pepohonan yang rindang dan rumput-rumput yang hijau di sekitar Candi Sujiwo. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Johannes Prayogo, biasa dipanggil Jojo. Saya kuliah di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Saya mengambil jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya kira cukup untuk perkenalannya. Oke, langsung saja kita akan menggali lebih dalam tentang peninggalan agama Buddha di Indonesia. Video saya kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar IPS SD, saya akan membahas tentang Candi Sojiwan. Candi Sojiwan atau Candi Sajiwan adalah candi Buddhis yang terletak di Desa Kebondanem, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Dari candi ini memiliki 12 relief di kaki candi yang berhubungan dengan cerita-cerita Pancatantra atau Jataka dari India. Relief yang pertama yaitu dua pria yang berkelahi. Relief ini menggambarkan dua orang pria yang sedang berkelahi satu sama lain. Pria sebelah kiri berada dalam posisi menyerang. Ia memegang sebuah pedang pada tangan kanannya yang tegak berdiri ke atas.
Tangan kirinya dikepalkan dan menuding kepada figur yang berada di sebelah kanan. Kaki kirinya berdiri dan memberi kesan seakan-akan menendang. Sedangkan figur yang duduk di sebelah kanan membelakangi figur yang satunya. Mulutnya terbuka, ia berambut keriting dan memakai sebuah kalung dan gelang. Tangan kirinya memegang sebuah payung. Posisi figur ini seolah-olah terganggu dan kontras terhadap figur yang satunya. Yang kedua yaitu kera dan buaya. Alkisah ketika sang Brahmadatta merupakan raja Benares, sang bodhisatwa lahir sebagai raja kera dan hidup pada tepi sungai Gangga. Seekor buaya betina melihatnya dan ingin memakan jantungnya. Maka untuk menangkapnya, yang jantan ingin menyiasatinya dengan menawarkannya menyeberangi sungai Gangga di punggungnya, di mana ia dapat menemukan banyak buah-buahan yang sedap. Si kera menerima tawarannya. Pada tengah sungai, si buaya mengaku bahwa ia telah menipu si kera. Lalu, si kera untuk menyelamatkan dirinya bersiasat, ia mengatakan bahwa jantungnya telah digantungkan pada sebuah pohon. Kemudian ia bisa mengambilkannya kalau si buaya mengantarkannya ke tepi sungai. Lalu sang bodhisatwa menertawakan si buaya. Yang ketiga, tentang singa dan banteng. Relief ini melukiskan pertempuran seekor singa melawan seekor banteng. Yang keempat yaitu serigala dan wanita serong. Alkisah ada seorang petani tua yang sangat kaya. Istrinya ada seorang wanita muda cantik. Ia tidak merasa tenang di rumah. Dan pada suatu hari ketika sedang berjalan-jalan, ia berjumpa dengan seorang penyamun licik. Si penyamun ini berpura-pura seolah-olah ia jatuh cinta. Sang wanita termakan siasatnya dan keesokan harinya mengambil semua harta benda suaminya dan bersama si penyamun melarikan diri. Lalu mereka berada di tepi sebuah sungai dan si penyamun berkata kepada si wanita untuk menyerahkan harta bendanya kepadanya supaya ia tidak kesusahan ketika menyeberang sungai. Bahkan bajunya diminta supaya ia tidak kebasahan kalau menyeberang sungai. Setelah itu, si penyamun melarikan diri. Sementara itu, sang wanita yang sudah telanjang tertinggal di tepi sungai meratapi nasibnya. Tak lama kemudian ada seekor serigala yang menggondol daging di moncongnya. Serigala ini lalu melihat seekor ikan di sungai dan dagingnya dijatuhkannya karena tergiur. Namun akhirnya ikannya menyelam dan dagingnya diambil oleh seekor burung pemangsa. Maka sang wanita yang melihat adegan ini menertawakannya. Si serigala yang mendengarnya mencemoohnya dan mengatakan bahwa ini adalah kasus yang maling teriak maling dan sang wanita ini lebih bodoh daripadanya. Relief kelima ini tentang Raja dan Putri Pati. Pada relief ini, kita bisa melihat seorang wanita yang duduk bersila, sementara ia memangku kepala seorang pria yang sedang bertiduran. Relief ini oleh para pakar diidentifikasikan sebagai relief dari cerita Bingkai Tantri Kamandaka. Relief yang keenam ini tentang gajah dan kambing. Belum diketahui cerita yang terkait dengan relief ini. Yang ketujuh tentang manusia singa. Cerita yang terkait dengan relief ini belum dapat ditentukan. Relief yang ke-8 ini tentang serigala dan banteng. Relief ini menceritakan cerita seekor serigala yang mengikuti seekor banteng karena mengira bahwa buah zakar si banteng ini merupakan buah beneran dan menunggu sampai matang lalu jatuh dan bisa dimakan. Pada relief yang ke-9 ini tentang kinara. Pada relief ini terdapat lukisan kinara atau sejenis makhluk surgawi. Makhluk ini biasanya dihubungkan dengan kebahagiaan berumah tangga. Selain di Sojiwan, relief ini banyak ditemukan di candi-candi di Jawa Tengah lainnya. Yang
ke-10 yaitu angsa dan kura-kura. Diceritakanlah telaga indah bernama Kumudawati, tempat kura-kura bernama Durbudi dan Kacapa tinggal. Mereka bersahabat dengan angsa bernama Cakrangga dan Cakranggi. Karena air danau mulai surut dan mengering, berpamitlah kedua angsa kepada kedua kura-kura. Namun kura-kura meminta juga untuk pindah bersama mereka. Mereka sepakat untuk menerbangkan kura-kura, tapi dengan syarat kura-kura menggigit erat-erat di tengah kayu dan kedua angsa akan menerbangkannya. Diingatkan si kura-kura jangan sampai kendor menggigit dan jangan sampai kura-kura berbicara apapun. Apabila kura-kura tidak mematuhi peraturan itu, maka tidak akan berhasil usaha itu dan kura-kura akan mati. Saat mereka terbang, ada 2 ekor anjing yang melihat mereka terbang. Lalu 2 anjing tersebut mengejek kura-kura karena mereka menilai bahwa tidak ada kura-kura yang bisa terbang dan mengatakan kura-kura sebagai tai kerbau kering. Maka terdengar hal tersebut, mulut kura-kura terbuka. Lalu kura-kura terjatuh dan setelah itu dimakan oleh serigala jantan dan betina. Tentang perlombaan antara Garuda dan kura-kura. Cerita diawali dengan keprihatinan para kura-kura yang selalu dijadikan makanan sehari-hari bagi burung Garuda, sehingga jumlah kura-kura semakin berkurang. Terpikir siasat oleh tetua para kura-kura hendak mengajak Garuda untuk lomba lari. Kalau kura-kura kalah, Garuda boleh memakan kura-kura sampai seketurunannya nanti. Namun, jika Garuda kalah, maka Garuda harus berhenti memakan kura-kura. Terjadilah pertandingan itu. Kura-kura menanam semua kura-kura di sepanjang pantai. Setiap Garuda memanggil, maka kura-kura yang ada di depannya yang menyahut. Sampai di batas pertandingan, ternyata kura-kura menang. Kura-kura sampai lebih dulu dibanding Garuda. Akhirnya Garuda tidak memakan kura-kura sampai sekarang juga. 12 tentang tikus dan ular. Alkisah, ada seekor tikus yang ditangkap oleh seorang pemburu. Tikus ini akan dipakainya sebagai makanan ular, hewan peliharaannya. Maka si ular ingin memakannya, tetapi si tikus meminta jangan dulu. Katanya, kalau sudah memakannya, si ular menjadi gemuk dan akan dimakan oleh si pemburu. Sebaiknya berteman saja dengan si tikus dan mendengarkan nasihatnya. Si tikus menyuruhnya untuk menggigit tutup keranjang di mana mereka ditaruh. Maka loloslah mereka dan setelah beberapa saat si ular lapar dan memakan si tikus. Candi ini bergaya arsitektur Jawa Tengah abad ke-9. Terdiri atas 3 bagian, kaki atau dasar tubuh candi dan atap candi. Kompleks candi ini seluas 8.140 meter persegi dengan bangunan utama berukuran 401,3 meter persegi dan tinggi 27 meter. Candi ini menghadap ke barat. Atap candi bersusun 3 yang bertingkat-tingkat. Pada tingkatan-tingkatan ini terdapat jajaran stupa-stupa. Bagian puncak candi dimahkotai stupa yang besar. Candi Sojiwan diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 16 Desember 2023 oleh Prof. Dr. Muhammad Lutf DEA. Halo guys, terima kasih telah menonton video saya hari ini tentang Candi Sojiwan. Dimohon like and subscribe. Terima kasih.